Community of Christ. Selamat datang, selamat bergabung di dalam ibadah bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Bapak Ibu bisa bergabung di dalam ibadah hari ini. Kami berdoa dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita Tuhan, penuh dengan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu dengan penuh sukacita saya mengundang kita semua bangkit berdiri dimanapun kita berada dan kita akan memuji Tuhan. Haleluya, amin. Mari dengan penuh sukacita kita puji nama Dia. Haleluya, sebab Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang perkasa. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita, amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, amin. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari bertepuk tangan. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila kita jatuh, apabila kita jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Mari dengan sepenuh hati ucapkan perkataan iman ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari lambaikan tanganmu. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari bertepuk tangan. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Dia Allah yang menopang, amin, menopang tangannya. Haleluya, haleluya, ada sukacita, amin. Haleluya, mari dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap tubuh kita akan menyembah Tuhan di hari yang teduh ini. Kita bersyukur walau di dalam segala kondisi kita saat ini, kita percaya Tuhan Juru Selamat kita selalu ada di setiap detik kehidupan kita. Dia yang akan menopang kita, Dia yang memberikan kita kekuatan. Karena itu hari ini mari kita bersama-sama kita sembah Dia, Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Dialah Raja Damai. Haleluya Tuhan. Walau ku harus berjalan, amin, dalam
tiada pernah Tuhan, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Perlu nyata dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan di dalam, amin, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar Tuhan. Oh, 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 setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Oh, sungguh besar, besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami memuji-Mu, kami sembah nama-Mu, Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Kami tinggikan nama-Mu, haleluya. Tak pernah sedetik pun Kau tinggalkanku, ya Allahku, ya Tuhanku, penolongku. Kami sembah nama-Mu kudus.
Dia. Mari puji namanya Yesus. Kau yang terindah, kami memuji-Mu ya Tuhanku. Haleluya, haleluya. Kami sembah nama-Mu, sebab tiada yang seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Jiwa kami bermegah. Sungguh Engkau Tuhan, hanya satu-satunya, hanya Engkau Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan dengan sungguh hati katakan, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Besar setia-Mu Tuhan, oh besar setia-Mu, oh Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Dia. Ya, shalom Bapak Ibu, Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita siapkan diri untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di ibadah hari Minggu saat ini. Dan mari kita berdoa. Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang maha besar, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya. Kami muliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami boleh beribadah di hari ini, hari Minggu. Kami bersyukur masih ada waktu bagi kami untuk boleh bersama-sama dalam ibadah seperti ini. Kiranya apa yang kami lakukan hari ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami semua. Terutama saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Engkau mengurapi kami, membuka hati pikiran kami, sehingga apa yang kami baca, kami dengar dari firman-Mu, tidak untuk kami lupakan, tapi termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Engkau.
Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Dan kami mohon juga pengurapan Tuhan atas seluruh perangkat IT yang kami gunakan. Kiranya setiap kami hari ini benar-benar dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan sesuatu yang membangun iman kami semakin teguh dan kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya akan berbicara tentang tema Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Tema ini adalah tema sentral saat saya membacakan pidato pembelaan atas dakwaan yang dituduhkan kepada saya pasal 156 KUHP tahun 92. Dan pidato pembelaan itu saya bacakan pada 12 Januari 1993 setelah saya dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan pidana penjara 4 tahun. Sebelum putusan, saya dipersilakan membaca pidato pembelaan. Dan pidato pembelaan itu ada 2 bagian. Dari tim penasihat hukum, mereka menyusun, membuat pidato pembelaan itu berdasarkan kemampuan hukum yang mereka miliki. Dan bagian saya berdasarkan kemampuan teologi yang saya miliki, tentu teologi Alkitab. Dan dari saya temanya ini, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Bapak Ibu, Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara kita, tetangga kita di RT ya 666, saya boleh menyebut begitu, sering mengajukan pertanyaan yang menurut saya adalah pertanyaan yang jujur. Saking jujurnya, ya menggambarkan memang mereka tidak mengerti iman Kristen, tidak membaca Alkitab, tetapi seperti tahu gitu, jadi berlagak tahu gitu ya. Nah, mereka berkata begini, pernahkah Yesus Kristus mengatakan, akulah Tuhanmu, sembahlah aku. Nah, gimana Bapak Ibu kalau bertemu dengan pertanyaan semacam ini? Sebab mereka katakan kalau ada ayat Alkitab mengatakan seperti itu, maka kami akan menyembah Yesus sebagai Tuhan. Mereka baru mau percaya. Nah, memang tidak ada ayat Alkitab ya yang persis sama dengan pernyataan tersebut. Tetapi jika ada pertanyaan semacam itu Bapak Ibu, kita harus bertanya balik kepada mereka. Di manakah atau adakah tertulis di kitab suci Yesus berkata, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Jadi kalau mereka bertanya, pernahkah Yesus berkata, akulah Tuhanmu, sembahlah aku? Atau mereka sering minta ayat, ya? Adakah ayat Alkitab yang mengatakan Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku? Jadi mereka baru mau percaya kalau ada pernyataan itu tertulis. Nah, kita bisa bertanya kepada mereka, mengapa kamu baru mau percaya kalau ada pernyataan semacam itu? Nah, kita akan tanya lagi, di manakah atau adakah tertulis di dalam kitab suci Yesus berkata, aku bukan Tuhan dan jangan sembah aku?
Bapak Ibu, jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada banyak orang yang terus bertanya, siapakah Yesus itu? Apakah Yesus adalah Tuhan? Tentu mereka meragukan kalau Yesus itu adalah Tuhan. Nah, konsep tentang Tuhan juga sebetulnya berbeda antara logika mereka dan logika Kristen. Iya toh? Nah, sebetulnya Tuhan Yesus pernah menjawab kegalauan para murid, ya, ketika mereka juga sebetulnya sedang bertanya-tanya, siapakah sesungguhnya Yesus itu? Karena walaupun mereka sudah bersama-sama dengan Yesus 7 hari dalam seminggu, iya kan, sehari 24 jam, tapi mereka belum mengenal Yesus secara baik. Paling tidak ada 3 bukti yang bisa saya ajukan sebagai bukti bahwa para murid itu juga belum mengenal Yesus dengan baik. Misalnya kalau kita membaca di dalam Matius pasalnya yang ke-8, pada ayat 23, di mana ada angin ribut diredakan. Ayat 23 di Matius pasal 8, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 27, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi pertanyaan para murid di ayat 27, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya, ini adalah sebuah indikasi bahwa mereka sesungguhnya belum mengenal Yesus secara baik. Walaupun mereka ada bersama Yesus 1 hari 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Itu bukan jaminan. Iya kan? Nah, apalagi mereka yang tidak bersama-sama dengan Yesus, tidak percaya kepada Yesus, ya pasti mereka pun meragukan tentang ketuhanan Yesus itu. Itu bukti pertama bahwa murid-murid itu mengalami kegalauan. Sesungguhnya siapakah Yesus itu? Mereka kan bertanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kemudian kalau kita membaca di Matius pasal yang ke-14, ada peristiwa Yesus berjalan di atas air. Iya kan? Yesus berjalan di atas air untuk menjumpai para murid yang ada di perahu itu, dan itu tengah malam, iya kan? Dan sudah barang tentu perahu yang ditumpangi oleh para murid itu mengalami badai, ya kan? Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Itu di Matius pasal 14 ayat 24, 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Lagi-lagi mereka tidak mengenal sesungguhnya siapa
sosok yang sedang berjalan di atas air menuju perahu mereka yang diombang-ambingkan oleh gelombang. Yesus mau menolong mereka, tapi mereka belum mengenal Yesus dengan baik, sehingga yang muncul adalah pikiran negatif. Mereka pikir hantu. Ada banyak orang lebih percaya hantu daripada Tuhan. Memang Tuhan dan hantu itu beda tipis. Karena itu kita bukan hanya sekedar beragama, ya kan? Apa gunanya kita beragama tapi kita tidak mengenal Tuhan kita, tidak mengenal Allah kita. Ada banyak orang di luar sana beragama, karena di Indonesia ini tidak ada tempat bagi orang yang tidak beragama. Tetapi ada banyak orang yang beragama, tapi mereka tidak mengenal siapa sesungguhnya Tuhan atau Allah mereka. Nah, karena itu sama dengan para murid ini, mereka ketakutan. Iya toh? Mereka ketakutan dan mereka pikir itu hantu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita membaca di Yohanes pasalnya yang ke-6, ini Yohanes pasalnya yang ke-6, Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Ayat 6, hal itu dikatakan Yesus untuk mencobai dia, mencobai Filipus. Siapa Filipus? Salah seorang dari murid. Sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Perhatikan jawaban Filipus di ayat 7. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Jawaban ini sangat rasional. Tetapi jawaban ini sesungguhnya tidak menggambarkan bahwa Filipus itu mengenal Yesus dengan baik. Karena di ayat 6, hal itu dikatakan Yesus untuk mencobai dia, Filipus ya. Sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Iya toh? Filipus menjawab, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ini jawaban, sekali lagi saya katakan, jawaban yang sangat rasional. Iya toh? Tapi kalau kita lihat di ayat 6 itu, Yesus mencobai Filipus. Karena Yesus sesungguhnya tahu apa yang harus dia lakukan. Kalau saya Filipus, karena Yesus menguji saya akan menggunakan jurus seperti Gus Dur, ya. Kalau ditanya begini, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Maka saya akan pakai jurus Gus Dur. Begitu aja kok repot. Nah, itu kan? Begitu aja kok repot. Nanti Yesus akan jawab begini, maksud lo? Nah, itu kan? Nah, kalau dia tanya maksud lo apa? Nah, saya akan bilang begini, ngapain kita
beli roti, cari pabrik roti, toko roti. Lagian di sini nggak ada toko roti, nggak ada pabrik roti. Kalaupun ada pabrik roti, pasti tidak bisa memproduksi satu hari 5.000 kan. Nah karena itu nggak usah repot-repot. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh Yesus? Ya saya akan bilang begini. Bukankah sejauh mata memandang kita melihat batu dan batu? Ada batu besar, ada batu sedang, ada batu kecil. Tentu Yesus lebih penasaran lagi nih kalau saya katakan begitu ya. Mungkin Yesus langsung bertanya, maksudnya apa? Lah saya akan bilang, iblis pun tahu kalau engkau sanggup merubah batu jadi roti. Selesai kan? Bisa nggak Yesus merubah batu jadi roti? Bisa, sangat bisa. Iblis pun tahu itu. Iya toh? Nah, jadi begitu aja kok repot ya. Ngapain susah-susah kita mau beli roti? Lakukan aja mujizat. Ya kan? Batu dirubah jadi roti. Nah kemudian ayat 8 bilang begini. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Kalau kita lihat Andreas salah seorang dari para murid, ya kan? Cukup kreatif. Dia menemukan 5 roti 2 ikan punya anak kecil. Dia datang kepada Yesus dan dia berkata bahwa di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Iya kan? Sekilas jawaban ini mantap. Tetapi kalimat selanjutnya ada kata tetapi ya. Dia berkata begini, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kalimat ini adalah kalimat bagi saya yang melecehkan Yesus, merendahkan Yesus. Harusnya begini ketika dia katakan di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Nah, sekarang aku berikan kepadamu sebab engkau sanggup untuk melipat gandakan. Iya kan? Selesai. Tetapi kalimat selanjutnya dari Andreas ini adalah sebuah kalimat merendahkan. Iya kan? Sebuah kalimat yang menurut saya sebuah pelecehan. Iya kan? Apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Baik Filipus maupun Andreas sama-sama belum mengenal Yesus dengan baik. Yesus pernah menegur Filipus di Yohanes pasal 14 pada ayatnya yang ke-7 apa 9 ya. Dikatakan di ayat 9 kata Yesus kepadanya, kepada Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Jadi lihat, murid-murid sudah sekian lama bersama-sama dengan Yesus, tapi mereka belum mengenal Yesus dengan baik. Kebersama-samaan dengan Yesus bukan sebuah jaminan bahwa para murid mengenal Yesus dengan baik. Pertanyaannya adalah, apakah engkau sudah mengenal Yesus dengan baik? Karena itu Yesus menjawab kegalauan para murid itu, dan Yesus membawa mereka ke sebuah tempat yang bernama Kaisarea Filipi di Matius pasal 16. Kaisarea Filipi
dulu bernama Panias, hari ini bernama Banias. Kita membaca di dalam Matius pasal 16 pada ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Jadi Kaisarea Filipi dulu sebelum Kaisarea Filipi namanya, ini tempat bernama Panias. Nama ini diambil dari sesembahan komunitas yang ada di situ, ya. Mereka menyembah dewa yang namanya Dewa Pan. Dewa apa Bapak Ibu? Dewa Pan, ya. Kalau saudara pergi ke Israel, belum mengunjungi tempat ini, menurut saya Bapak Ibu rugi. Kenapa? Karena tempat ini adalah embrio lahirnya sebuah gereja dari pengakuan Petrus. Gereja lahir di tempat ini. Dan kalau saudara mampir ke tempat itu, jadi ini tidak begitu jauh dari Gunung Hermon. Biasanya kalau kita pergi di bulan-bulan ada salju, pasti ke Gunung Hermon, ya. Desember, Januari, Februari, Maret, itu masih ada salju. Bahkan kita mulai dari Oktober, November itu kita, walaupun belum ada salju, kita pergi ke Hermon untuk menikmati angin pegunungan, ya gitu ya. Karena di musim di bulan Oktober, November memasuki Desember itu mulai anginnya itu mulai dingin, ya kan? Nah, jadi kalau saudara pernah ke Israel dan pergi ke Gunung Hermon tidak mampir di tempat ini, menurut saya saudara belum afdol, ya. Kenapa? Karena tempat ini tempat yang sangat penting menurut saya. Kalau kita mampir di situ, kita akan lihat ada puing-puing gedung, ya, kuil begitu, di mana tertulis di situ Temple of Pan. Nah, komunitas di situ mereka menyembah dewa yang bernama Dewa Pan, ya kan? Kalau saudara searching di Google, Dewa Pan itu dalam mitologi Yunani tentu kita kan mengenal ada banyak dewa, ya kan? Dan salah satu dewa yang disembah adalah Dewa Pan. Nah, kalau saudara lihat di Google, di Wikipedia, Pan adalah dewa Yunani berwujud separuh manusia, separuh kambing. Itu dia, ya. Separuh manusia, separuh kambing. Dewa Pan di Yunani kuno menjadi model setan. Sosok Pan yang berkuku belah dan bertanduk tetap mempengaruhi pemikiran modern tentang bentuk setan. Dan dewa ini suka mengintimidasi kalau orang tidak menyembah dia. Maka kalau orang terintimidasi, maka orang akan jadi panik. Maka kata panik itu berakar dari kata Pan, Dewa Pan. Jadi kalau saudara suka mengintimidasi orang, ya barangkali ada roh Dewa Pan dalam hidupmu. Yesus bawa murid-murid di tempat ini untuk bertanya tentang
siapa sesungguhnya Yesus menurut mereka. Ayat 13, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka di ayat 15, tetapi apa katamu? Yesus mulai bertanya dengan berkata, kata orang. Ya kan? Dan ternyata para murid ini juga terjebak dengan apa kata orang. Pengenalan mereka akan Yesus sama dengan apa kata orang. Karena itu Yesus mendesak mereka dengan bertanya, tetapi apa katamu? Jadi tidak penting apa kata orang, apa kata tetangga, apa kata saudara-saudara kita di RT 666. Yang paling penting adalah apa kata kita, apa kata Alkitab. Iya toh? Ayat 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17, kata Yesus kepada mereka, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi lihat, gereja lahir dari sebuah pengakuan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya toh? Selama masih ada orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka selama itu gereja pasti ada. Apapun sistem yang dibentuk, undang-undang yang dibentuk untuk menghambat kekristenan, tapi ternyata sampai hari ini kekristenan makin merambat. Kenapa? Karena ada orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Gereja lahir dari sebuah pengakuan. Ya toh? Nah, Bapak Ibu, kita perhatikan bahwa ternyata Yesus memang sangat hati-hati menyatakan ketuhanannya. Pertanyaannya mengapa? Jawabannya sebab jika Yesus membuka pelayanannya dengan ucapan akulah Tuhan, sembahlah aku, maka dipastikan pelayanannya akan singkat sekali. Mengapa? Ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, orang Yahudi akan segera merajam dia. Dan yang kedua, ia akan segera ditertawakan dan dicap sebagai si tolol dari Nazaret. Lalu bagaimana kita menyikapi hal ini? Saya mau katakan dengar baik. Yang penting bukan apa kata orang. Iya toh? Bagi kita yang penting kita dengarkan adalah apa kata malaikat dulu. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu dalam Lukas pasalnya yang pertama, ya toh? Lukas pasalnya yang kedua, bukan pertama, yang kedua, pada ayatnya yang ke-10. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu yang pertama. Yang kedua, perkataan malaikat Tuhan kepada Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis,
bahwasanya Yohanes diutus untuk mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus. Di Lukas pasal 1 pada ayat 17 di sana dikatakan, ya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Siapa yang berjalan mendahului Tuhan? Yaitu Yohanes Pembaptis. Nah, 30 tahun kemudian Yohanes Pembaptis memulai pelayanannya dan memperkenalkan diri dengan mengutip nubuat-nubuat Nabi Yesaya. Iya toh? Seperti yang tertulis di Lukas pasal 3 pada ayatnya yang keempat, ya, dikatakan begini, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes Pembaptis menggambarkan diri sebagai suara saja, tetapi suaranya terang dan jelas. Maranatha, Tuhan datang. Siapakah yang dimaksud? Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Siapa yang dimaksud? Tidak lain daripada Yesus Kristus. Tuhan yang nuzul, turun dari surga. Ini luar biasa loh, turun dari surga. Karena itu Rasul Yohanes memulai dengan berita yang sama. Di Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Selanjutnya dikatakan di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi jika saudara masih bertanya siapakah Yesus Kristus dan meragukan bahwa Dia adalah Tuhan, waduh, saudara perlu perhatikan beberapa dari pernyataan Yesus. Misalnya di Matius pasalnya yang ke-9 ayat 6, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lihat bahwa Yesus Kristus berkuasa mengampuni dosa. Di Yohanes pasal 5:21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi lihat, Yesus Kristus berkuasa membangkitkan orang mati. Dan itu sudah dilakukan. Terjadi pada Lazarus, dibangkitkan. Saudara bisa baca di Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 44. Lazarus sudah 4 hari meninggal. Dalam perhitungan dia sudah bau. Tapi Yesus datang dan berkata, Lazarus keluar, maka Lazarus bangkit. Dia hanya berkata, Lazarus keluar. Juga dikatakan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-17 ayat 2, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Yesus berkuasa memberikan hidup yang kekal. Hanya Yesus.
yang berkuasa memberikan hidup yang kekal. Yang lain gak bisa. Ya toh? Maka saya mending ikut Yesus aja deh. Gak usah ikut yang lain. Kemudian di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-16 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya, pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Di sini Yesus Kristus berkuasa datang dalam kemuliaan Bapanya dan berkuasa membalas setiap orang. Hari ini engkau tolak dia, engkau akan berhadapan dengan dia. Suka atau tidak suka, percaya atau tidak, engkau akan berhadapan dengan Yesus Kristus yang akan menentukan hidup kekal atau kematian yang kekal. Dia berkuasa membalas setiap orang. Kemudian di Matius pasalnya yang ke-13 ayat 41, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Lihat bahwa di sini Yesus Kristus berkuasa mengutus malaikat-malaikatnya. Ya toh? Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Apalagi kita lihat masih ada, ya, ada banyak sebetulnya. Nah sekarang kita lihat misalnya di dalam Yohanes pasal 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Kemudian di ayat 56, Abraham Bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Ayat 57, maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Ayat 58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi sebelum Abraham jadi, Yesus itu sudah ada. Yohanes pasal 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Hanya dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Lalu Yesus berkata di Matius pasal 6, ya, ayat Matius pasal 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus berkuasa di surga dan di bumi. Kitab Wahyu dikatakan jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu Yesus bilang begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, maksudnya tidak seorang pun yang datang kepada Allah, karena dia katakan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa. Bapa di mana? Di surga. Berarti tidak seorang pun yang datang kepada surga kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Kalau begitu, siapakah Yesus Kristus? Sangat jelas sesudah kebangkitannya, Rasul Thomas melihatnya dan berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Yohanes 20 ayat 28. Nah, apakah saudara masih bertanya siapakah Yesus? Dia Tuhan atau siapakah dia?
Tentu jawabannya sudah sangat jelas. Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagaimana mungkin saya menarik kesimpulan yang lain? Selanjutnya saya mau katakan begini, bagi umat Kristen mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan, tapi juga dia bergelar anak Allah dan anak manusia. Saya dulu menolak bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya juga menolak kalau Yesus anak Allah. Kalau Allah beranak, siapa bidannya? Tapi saya tidak menolak kalau Yesus itu anak manusia. Saya merasa gelar ini cocok dengan ajaran saya. Bahwa Al-Masih hanyalah seorang manusia. Dia bukan Tuhan, dia bukan anak Allah, karena Maha Suci Allah dari punya anak. Ya toh? Nah, pertanyaannya adalah apakah makna gelar anak manusia? Apakah makna gelar anak manusia menyatakan hakikat Yesus bukan Tuhan? Sebaliknya hanya manusia biasa. Kepercayaan saya dulu bahwa Al-Masih yang kami kenal dengan Isa Al-Masih bukan Tuhan. Kami menolak kalau dia Tuhan. Itu tidak sembarang menolak, tapi ada dalilnya. Di dalam Quran surah keempat An-Nisa ayat 171, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah menjadi pemelihara. Nah, melalui ayat ini dulu saya dan semua saudara-saudara kita umat muslim yakin bahwa Al-Masih Yesus Kristus bukanlah Tuhan. Dia hanyalah utusan. Apalagi Al-Masih lahir dan hidup seperti manusia pada umumnya. Memang ketika dia nuzul ke dunia, Yesus jadi manusia sepenuhnya. Ia lahir, tumbuh dan berkembang seperti manusia umumnya. Tugasnya sebagai nabi dan utusan. Tetapi catatan penting, dia melampaui nabi-nabi lainnya. Nah, apakah gelar anak manusia yang Yesus sandang, Yesus pakai, mendukung pandangan Islam bahwa dia bukan Tuhan tapi hanya manusia biasa? Bapak Ibu Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kecuali gelar anak Allah, Yesus Kristus sering menyebut dirinya dengan gelar anak manusia. Nah, apa makna gelar itu? Bapak Ibu, sekitar tahun 540 sampai 530 sebelum Masehi,
Allah sudah menyaksikan konsep anak manusia di dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-7 ayat 13 dan 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Ayat 14, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, anak manusia pada ayat ini memiliki kekuasaan seperti Allah. Dalam kitab Injil, hanya Yesus Kristus yang memiliki gelar itu. Dia berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Yohanes 3 ayat 13. Nah, dalam Injil, Yesus Kristus menegaskan kuasanya. Dia berkata, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Matius 9 ayat 6. Mengampuni dosa adalah kuasa dan hak prerogatif Allah. Karena Yesus memiliki kuasa itu, maka Dia adalah Allah. Jadi meskipun Yesus Kristus memakai gelar anak manusia, itu tidak berarti hakikatnya hanyalah seorang manusia biasa dan Yesus bukan Tuhan. Sebaliknya, gelar itu menyatakan bahwa Yesus Kristus sehakikat dengan Allah, maka Yesus berkuasa mengampuni dosa-dosa manusia. Karena itu saudara, Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pesan utama Alkitab yang harus disampaikan kepada semua manusia adalah Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Di Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kisah 4:12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi, kalau Yesus Kristus tidak datang ke dunia, saya mau bilang begini, mustahil manusia diselamatkan. Kalau Yesus tidak datang ke dunia, mati dan bangkit, maka mustahil manusia diselamatkan. Tidak mungkin dosa diampuni dan hubungan manusia dengan Allah tidak dapat dipulihkan. Yang berarti juga tidak mungkin keadaan manusia kembali seperti semula. Sekarang tinggal satu pertanyaan lagi, dan ini pertanyaan yang terpenting. Sudahkah saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Sebab di luar Dia tidak ada jaminan keselamatan hidup kekal di surga. Kenapa? Karena keselamatan itu adalah anugerah, bukan karena kita berbuat baik. Sebab Alkitab berkata segala kesalehan kami seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6. Jadi kalau saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, segera buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk kepentingan hidup kekal. Dan jika saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
maka ada konsekuensi yang harus dilalui oleh siapapun yang menerima keselamatan melalui Yesus Kristus. Yang pertama, mematikan keinginan daging. Setelah diselamatkan, jemaat Roma didiskriminasi, dianiaya, bahkan dikejar-kejar untuk dibunuh. Walau begitu, Rasul Paulus menyebut mereka lebih daripada pemenang. Mengapa? Karena sekalipun fisik mereka dimatikan, namun iman mereka pada Yesus Kristus tidak dapat mati. Itu sebabnya di dalam Roma pasal 8 ayat 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ayat 39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita mungkin tidak dianiaya seperti yang dialami oleh jemaat di Roma. Namun kita tetap harus mematikan keinginan, hawa nafsu, dosa, dan kedagingan yang sudah barang tentu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita disebut lebih daripada pemenang. Nah, di Kolose pasal 3 ayat 5 dan 6, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala, ayat 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi yang pertama, setelah kita menerima Yesus, kita harus wajib hukumnya mematikan keinginan daging. Yang kedua, mau disempurnakan dalam segala hal. Amin. Tuhan Yesus mewajibkan para pengikutnya untuk sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Matius 5:48. Sehingga ia berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itu dia minta kita supaya sempurna seperti Bapa sempurna. Jadi setelah kita diselamatkan, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mematikan keinginan daging, dan kita harus mau disempurnakan dalam segala hal. Sebab tidak mungkin orang yang diselamatkan tetap berkarakter buruk, mudah menyerah, pemalas, serupa dengan dunia dan jatuh bangun dalam godaan iblis. Sebaliknya, dia harus berjuang oleh kekuatan Roh Kudus untuk menjadi sempurna dalam segala hal. Menjadi lebih baik, lebih benar, lebih berkualitas dari sebelumnya dalam segala aspek kehidupan. Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13 akan menutup khotbah ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh diteguhkan hari ini bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka setiap orang yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat memiliki kepastian hidup kekal.
sebab di luar Engkau tidak ada jaminan keselamatan. Kami yang sudah menerima Engkau, kami diingatkan supaya kami mau mematikan keinginan daging dan harus mau disempurnakan dalam segala hal. Kiranya Roh Kudus menolong kami, dan saat kami menerima tubuh darah-Mu, ada kuasa yang memampukan kami untuk mematikan keinginan daging dan mau disempurnakan dalam segala hal. Kami akan menerima tubuh darah-Mu, tapi sebelumnya kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami, karena Engkau telah menyelamatkan kami bukan karena perbuatan baik kami, tapi semata-mata anugerah-Mu bagi kami. Dan juga karena kami ada hari ini semua karena kasih setia-Mu, kami masih bisa bekerja, melakukan segala hal itu juga karena kasih karunia-Mu. Tidak terhitung kebaikan-Mu dan kami tidak dapat membalasnya. Namun kami akan mengambil bagian untuk pekerjaan Tuhan dengan memberikan sebagian dari apa yang Tuhan berikan kepada kami. Persembahan kami yang akan kami berikan ke Galilea Community of Christ melalui transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Hamba doa untuk setiap pemberian persembahan Tuhan kuduskan, berkati, dapat dipakai dalam pekerjaan Tuhan di yayasan maupun di gereja Galilea Community of Christ, bahkan juga di channel YouTube Galilea Network. Kiranya pemberian dari jemaat-Mu dapat mengcover semua biaya operasional. Tuhan cukupkan semuanya. Berkati mereka yang memberi dengan sukacita, pemberian mereka memperbesar keuntungan mereka. Mereka tidak miskin, tidak kekurangan, tetapi hidup berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini yang sungguh luar biasa memberkati. Amin. Haleluya. Dan saat ini kita akan membawa persembahan kita ke dalam rumah Tuhan. Silakan Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa melihat ada nomor rekening yang tertera di layar kaca Ibu. Dan Bapak sekalian, silakan memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan sukacita. Dan kita akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk kita menerima tubuh dan darah Tuhan pada hari ini. Mari kita naikkan pujian. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan melalui transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Dan setiap rupiah ataupun dolar atau euro yang saudara berikan, kami doa Tuhan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Bapak Ibu tidak akan kekurangan, tidak akan miskin, tidak akan bangkrut.
apa yang Bapak Ibu berikan untuk pekerjaan Tuhan ini tidak sia-sia dan Bapak Ibu akan menuai nanti. Dan itu sebagai investasi, ya kan, untuk hidup yang kekal. Ingat bahwa pemberian bukan untuk kita diselamatkan, tetapi kita sudah diselamatkan, karena itu kita memberi dengan sukacita. Bahkan seluruh yang ada pada kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita akan mempersiapkan diri menerima tubuh darah Kristus. Saudara boleh ambil hosti dan anggur, elemen perjamuan kudus yang ada di rumahmu. Saya akan membacakan di dalam 1 Korintus 11, 23-24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil hosti. Saya jemput semua berdiri. Kita angkat dengan tangan kita di atas kepala. Kita katakan bersama-sama. Katakan apa yang saya katakan. Di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam tertombak agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku, sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati di dalam nama Yesus Kristus, firman yang menjadi daging. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Satu Korintus pasal 11, 25. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil anggur, kita angkat, katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan, dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan. Tuhan akan memperbesar kapasitasku. Kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganku. Apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Kristus yang mulia yang memvaksinasi tubuhku sehingga aku sehat sempurna. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum.
Mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu yang sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Kami bisa ada hari ini hanya karena Tuhan. Dan Tuhan juga yang akan membawa kami kepada kehidupan yang berkemenangan. Walaupun kami harus melewati lembah kekelaman, tapi kami percaya Engkau tidak membiarkan meninggalkan kami. Kami akan tiba di padang yang berumput hijau dan di air yang tenang. Engkau menyediakan segala keperluan kami di hari-hari yang akan kami masuki lalui di minggu ini. Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan. Ada terobosan, ada mujizat yang kami terima. Dan Tuhan yang membawa kami kepada kehidupan yang berkemenangan. Terima kasih. Kami percaya kami yang sakit sudah disembuhkan. Kami yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Kami yang terikat oleh dosa sudah dilepaskan di dalam nama Yesus. Kami mengalami pemulihan. Kesehatan dipulihkan. Keuangan dipulihkan. Rumah tangga dipulihkan. Masa depan dipulihkan. Di dalam nama Yesus, kami percaya Engkau yang akan bertanggung jawab atas kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan kami lalui, di hari-hari yang penuh dengan tantangan, masalah, pergumulan. Kami tahu bahwa Engkau akan bawa kami kepada kehidupan yang berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami doa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya bangsa dan negara kami tetap ada dalam kendalinya Tuhan. Menjelang pemilihan umum 2024, kiranya Indonesia tetap kondusif. Tuhan pakai TNI dan Polri untuk mengawal bangsa ini supaya tetap aman, terkendali. Di dalam nama Yesus, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, sampai pada tingkat RW RT, mereka memerintah dengan takut akan Tuhan, diberkati semuanya. Dan hamba terus berdoa untuk jemaat yang bersama-sama ibadah hari ini. Mereka diberkati, Tuhan mengenal setiap mereka. Firman Tuhan sudah mereka dengar. Kiranya kekuatan mereka miliki untuk terus berharap dan mengiring Tuhan. Bahkan mereka tidak akan pernah ingkar. Mereka setia dan berjeri lelah di dalam Tuhan. Berkati semuanya persembahan yang diberikan. Tuhan kembalikan 30, 60, 100 kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah ini. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu. Diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu. Lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati. Anak-anakmu, anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul. Berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan akan memperbesar kapasitasmu. Kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganmu. Apa saja yang engkau kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Dan aku berseru, turunlah berkat,
dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata amin. Terima kasih untuk ibadah hari ini bersama-sama dengan saya. Dan ikuti terus tayangan Sahabat Galilea setiap Senin sampai Sabtu jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Salam sehat dan Tuhan Yesus berkati. Shalom. Sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, ibadah kita telah selesai dan sampai jumpa lagi di ibadah-ibadah berikutnya bersama dengan Galilea Network dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.